Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endra Finder tadi dengan NIM 120250157 dari Prodi Teknik Lingkungan dari TPB 48. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya PKS. Pertama saya akan mempresentasikan flowchart saya. Saya pertama ambil kimia dan fisika. Ini pertama adalah kimia, yaitu tentang penjumlahan molar, perjalanan molar. Jadi pertama-tama di sini itu kita bikin main, lalu target pilihan, lalu kita masukkan di sini variabel real, gram, gr sebagai gram atau massa, n sebagai mol, mr sebagai massa atom relatif, lalu ada bj, lalu sini string jawaban. Lalu kita kesini. Di sini kita bikin output untuk mol zat, massa zat, dan massa atom relatif. Ini nanti dijadikan 3 pilihan 1, 2, dan 3. Lalu untuk terakhir nanti akan muncul output pop-up pertanyaan, masukkan pilihan yang ingin dicari. Nanti kita tinggal memasukkan pilihan antara 1, 2, dan 3. Nah, jika kita memilih 1, nanti kita akan muncul pop-up rumus, yaitu N sama dengan gram per ml, atau rumus pencarian molar, yaitu molar sama dengan massa per massa atom relatif. Lalu akan diminta untuk memasukkan angka dari massa zat. Lalu kita setelah itu diminta untuk memasukkan mr, massa atom relatif zat. Lalu setelah itu program akan menghitung jawabannya, dan setelah jawabannya ketemu, nanti akan muncul pertanyaan ingin menghitung yang lain dan dijawab dengan Y atau T. Nah, jika kita jawab Y, itu akan kembali ke sini pilihan 1, 2, 3. Nah, jika kita menjawab T atau tidak, itu program akan selesai dan muncul pop-up terima kasih. Lanjut, nah jika kita tadi itu pilih pilihan kedua, itu akan muncul rumus, yaitu GR sama dengan N kali MR, atau rumus pencarian massa, yaitu molar dikali massa atom relatif. Nah, nanti pertama akan diminta dimasukkan, yaitu molekul zatnya. Kita masukkan berupa angka juga, lalu MR nya kita masukkan angka juga. Nah, nanti program akan menghitung otomatis. Lalu akan muncul pertanyaan sama seperti tadi, Y atau T. Kalau Y kita akan kembali lagi ke pertanyaan ini, dan jika T tidak, dan program akan berhenti. Nah, ini untuk pilihan ketiga sama. Yang ketiga itu massa atom relatif zat atau MR. Kita mencari MR di sini. Nah, rumusnya itu MR sama dengan GR per N, atau massa atom relatif zat sama dengan massa per mol. Nanti akan diminta untuk dimasukkan pertama kali, yaitu adalah massa zatnya dalam angka juga. Nah, setelah itu juga akan diminta untuk dimasukkan molar. Nanti setelah jawabannya ketemu, itu akan diminta untuk menjawab Y atau T, ingin menghitungnya atau tidak. Nah, nanti jika kita jawab Y, itu akan kembali lagi ke yang awal ini, ya, pilihan awal. Nah, jika tidak, itu akan selesai. Nah, jika kita dari pilihan ini antara 1, 2, dan 3, jika kita masukkan variabel lain, yaitu 4 sampai 9, itu akan ke sini. Program akan meminta untuk memasukkan pilihan dengan benar, karena 4 sampai 9 itu tidak ada opsinya. Nah, juga jika kita masukkan huruf alfabet, itu tidak akan berjalan programnya. Kalau gitu, langsung kita coba saja. Ya, di sini saya juga masukkan untuk program jawabannya sebagai true. Oke, kita mulai coba run programnya. Kita run. Nah,
sini akan diberitahu yaitu variabelnya, kalau mol zat itu sebagai n, massa zat sebagai gr, massa atom relatif zat sebagai mr. Kita akan coba pilih yang pertama dulu, kita cari mol zat, enter. Bisa di sini juga bisa enter pakai keyboard. Nah, di sini muncul rumus n sama dengan gr per mr, atau molar sama dengan massa per mr, massa atau atom relatif zat. Sini kita mulai masukkan angka untuk massa. Kita coba dengan 50, angka yang mudah. Jadi massa atom relatif itu contohnya 16. Nah, di sini tunggu jawabannya. Jika kita ingin menghitung yang lain, kita ketik Y, jika tidak ya ketik T. Tapi kita coba untuk ketik yang lain. Kita coba pilihan yang lain. Nah, kita coba pilihan kedua berurut. Nah, untuk yang ini kita mencari massa. Kita masukkan angka untuk mol dan mr, massa atom relatif. Kita masukkan angka untuk molnya, contoh 0,2 tadi muncul di dalam soal ini ya. Enter. Lalu mr 24. Nah, programnya bisa dengan baik. Kita coba lagi untuk pilihan yang lainnya. Pilihan ketiga. Nah, mr. Sini mr sebagai massa atom relatif dan gr sebagai massa, n sebagai mol. Sama seperti tadi, kita masukkan angka untuk massa zat, contoh angka yang agak 79. Masukkan mol zat 0, iya, cara asal aja. Nah, ketemu. Nah, ini jika kita akan coba lagi. Nah, jika kita masukkan variabel selain 1, 2, atau 3, contoh kita masukkan 7. Nah, di sini program akan meminta kita untuk memasukkan pilihan dengan benar, karena 4 sampai 9 itu tidak dijadikan input. Nah, jika kita masukkan dengan huruf, nah di sini kan muncul invalid value. Nah, karena kita hanya bisa masukkan dengan angka. Oke, kita coba sasaran 1 misal 54, 86. Nah, jika kita mengetik T, kita masukkan T, program akan selesai. Selanjutnya untuk program yang fisika. Ya. Sini kita mulai untuk flowchart kedua, yaitu fisika. Kita di sini mulai dengan main, lalu integer pilihan. Dan integer kita masukkan variabel gaya, massa, percepatan, dan total A, B, C. Ini pilihannya. Lalu string jawaban. Nah, di sini untuk pertama ada pilihan untuk output. Pertama gaya, output kedua percepatan, output ketiga massa. Untuk input pilihan. Nah, di sini kita akan menggunakan pengulangan. Kita menjawab Y, setelah ditanya nanti, kita akan kembali ke awal sini, sama seperti tadi. Ya, sama. Coba saja kita mulai. Nah, sudah ada pilihannya. Coba pilihan yang pertama gaya. Nah, kita diminta untuk masukkan untuk input angka kecepatan, yaitu yang A ini. Coba kecepatannya 4. Lalu kita masukkan massa. Untuk beratnya contoh 3. Dan kita menemukan gayanya adalah 292. Nah, kita akan mengulang lagi ke awal. Kita coba percepatan. Ya, lihat langsung sini. Yang kedua, coba yang kedua.
kita masukkan gayanya 242. Kita masukkan untuk masanya contoh 11. Nah, ditemukan kecepatannya adalah 22. Kita ulang lagi ke menu awal. Ya, langsung ke sini. 3 NASA. Masuk ke sini. Nah, kita coba asal aja. Ya, ketemu. Lalu kita coba ulang. Kita lakukan seperti yang pertama tadi. Contoh, kita masukkan dari data input angka yang tidak termasuk dari pilihan ini. 4. Nah, program akan meminta kita untuk memasukkan jawaban yang benar, pilihan yang benar. Kita coba ada pasal soalan. Nah, jika kita menjawab tidak, program akan selesai. Setelah ini kita lanjut yang selanjutnya, C++ dari kimia. Lanjut ke C++ kimia. Nah, di sini saya mengambil topik kimia, yaitu menghitung mol. Nah, di sini kita mulai dengan include IOStream, CONUH, dan string. Lalu using namespace std void. Lalu ada integer. Lalu di sini void nama string, nama, name, id, tpb, dan judul yaitu tugas akhir, pengetahuan populer, dan software. Nah, saat ini kita lagi belajar pilihan dan ada variabel gram, mol, dan variabel akan relatif. Lalu sini kita menggunakan di while, yaitu pengulangan di while. Lalu di sini kita pakai percabangan switch case 1 sampai 3. Nah, di sini adalah tampilannya nanti kita sudah di run. Saya buat kotak seperti ini. Contohnya nanti kan seperti mirip papan tulis seperti itu. Nah, ini adalah pilihannya. Pilihan pertama yaitu kita mencari Mozart. Nah, pilihan kedua, tugas kedua kita mencari massa zat. Nah, nanti ini case ketiga, pilihan ketiga kita mencari molekul alternatif. Kita coba menjadi rambutan aja. Kita coba mencari pilihan pertama. Kita diminta untuk input atau masukkan angka untuk gram. Angkanya itu adalah 25. Nah, kita sekarang diminta untuk input untuk MR dan untuk 24. Nah, sistem akan mencari jawaban langsung, dan setelah itu kita akan ditanya apakah ingin menghitung yang lain atau tidak. Ini ada pengulangan while. Nah, jika kita masukkan, kita input Y, akan ulang kembali ke menu awal. Nah, di menu ini kita pilih case kedua, pilihan kedua, massa zat. Oke, coba masih bisa. Kita coba lagi ke menu awal, case 3. Kita coba lagi ke menu awal. Nah, kita coba masukkan angka bukan termasuk yang ada di pilihan ini. Nah,
lanjut ke DFC++ untuk Newton, hukum Newton 2. Nah, ini adalah fisika. Sama seperti sebelumnya, kita memakai include, IOStream, to new add string, lalu ada using in space, ada void, trigger, void lagi sih. Nah, di sini nama, name, prodi, TPB, dan judul, tugas akhir, pengantar komputer, dan software center 2. Software. Tadi di sini kita menggunakan dual sama untuk percabangan kita menggunakan if else. Nah, ini kita langsung dimasukkan saja. Coba kita run programnya. Di sini kita tidak mengeluarkan kalkulasi tadi. Kita langsung masukkan pilihan yang cari. Pilihan di sini 1, 2, dan 3 ada di sini. Kita langsung contohnya salah satunya. Contohnya satu mencari. Kita mencari gayanya. Kecepatan contoh 65. Massa balok contoh 700 gram. Nah, total gaya ditemukan adalah 45.500, banyak juga. Nah, kita contoh tidak masukkan I atau T, kita masukkan U. Nah, program langsung berakhir karena yang di input tadi adalah pilihan yang kalah. Kita coba ulang lagi, kita ulang lagi. Maaf jika ada salah kata dan kurangnya persiapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.